semua, kembali lagi bersama aku Nabila. Kali ini aku akan membahas tentang fakta-fakta revolusi bumi. Seperti series rotasi bumi sebelumnya, kali ini aku juga akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul tentang revolusi bumi. Mau tahu apa aja? Simak sampai habis ya. Teman-teman sudah tahu kan apa itu revolusi bumi? Ya, pergerakan bumi mengelilingi pusat tata surya, yakni matahari. Bumi memiliki kecepatan revolusi 107.000 km per jam atau sekitar 30 km per detik dan membutuhkan waktu sekitar 365 hari untuk satu kali melakukan revolusi bumi. Perhitungan ini ditemukan oleh Abu Abdallah Muhammad bin Jabir al-Battani yang kemudian oleh bangsa barat disebut dengan Al-Battanius, yakni seorang ilmuwan muslim dari Turki pada tahun 858 Masehi. Dalam tata surya kita, tidak hanya bumi yang mengelilingi matahari, semua planet juga mengalami yang namanya revolusi. Tapi berapa lama sih revolusi tiap planet di tata surya kita? Revolusi tercepat yaitu si planet merah, Mars, di mana ia memiliki waktu tempuh 24 jam 37 menit. Kemudian, planet terjauh dari matahari menjadi yang paling lama dalam berevolusi, yakni Neptunus, dengan waktu tempuh 165 tahun. Kembali lagi ke pembahasan revolusi bumi. Terdapat dua teori yang berkembang di masyarakat mengenai revolusi bumi, yaitu teori geosentris dan teori heliosentris. Kedua teori ini memiliki perbedaan pandangan terhadap pusat dari tata surya. Teori geosentris berpandangan bahwa bumi menjadi pusat tata surya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles pada abad ke-3 sebelum Masehi dan Pythagoras pada abad ke-5 sebelum Masehi. Teori geosentris ini kemudian dijadikan ajaran pada gereja selama ratusan tahun, hingga pada akhirnya Nikolaus Kopernikus muncul dengan teori yang mengatakan bahwa pusat dari tata surya adalah matahari, atau lebih dikenal dengan sebutan teori heliosentris. Argumen teori heliosentris dari Kopernikus semakin kuat setelah adanya temuan dari teleskop Galileo Galilei. Tak hanya itu, heliosentris terus dipercaya setelah dibuktikan oleh pengamatan John Kepler yang mengatakan bahwa suatu planet memiliki lintasan berbentuk seperti elips atau lingkaran lonjong yang mengitari matahari. Oleh karena itu, sampai saat ini, teori heliosentris masih digunakan di lingkup pendidikan. Teman-teman pasti ingat kan berapa kecepatan revolusi bumi? Ya, 30 km per detik. Coba teman-teman bayangkan, jika suatu saat bumi dengan kecepatan tersebut tiba-tiba berhenti mendadak, apa yang akan terjadi? Pastinya seluruh bangunan, mobil, dan lainnya akan terpental jauh, dan semua akan hancur tak bersisa. Hal ini dikarenakan apa yang terjadi di atas bumi selama ini mengikuti kecepatan dari bumi, dan jika bumi berhenti mendadak, maka seluruhnya akan terpental. Lalu, apa jadinya jika revolusi bumi berhenti secara perlahan? Benda di atas bumi mungkin tidak terpental, akan tetapi pada titik hentinya bumi akan terbakar habis oleh matahari. Hal ini dikarenakan besarnya gravitasi matahari, menyebabkan bumi akan tertarik secara perlahan menuju matahari. Nah, ternyata bumi kita itu sangat menarik ya. Teman-teman mungkin bisa mencari literatur lain dan hal menarik lainnya yang berkaitan dengan rotasi dan revolusi bumi. Sepertinya cukup sekian pembahasan yang dapat kusampaikan tentang fakta-fakta rotasi dan revolusi bumi. Dadah, sampai jumpa.